Meng- Tidak bisa mengingkari bahwa sebagian besar pengetahuan yang kita miliki itu sumbernya adalah testimonial ya, dari bacaan, dari kuliah, dari eh, proses-proses pendidikan, ya di masjid-masjid, ya di khutbah-khutbah. Nah, itu kan semuanya testimonial sifatnya ya. Jadi apa yang kita dapatkan berdasarkan informasi dari orang lain, tertulis atau secara lisan, itu sifatnya testimonial. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang tersimpan di dalam memori sebetulnya kan sebagian besar juga awalnya, ya sebagian besar itu selain dari pengalaman sendiri, itu sumbernya dari testimonial ya, dari yang dibaca, didengar, pada akhirnya kan tersimpan juga di dalam memori kita, yang pada akhirnya ketika suatu saat kita membutuhkan, kita memanggil kembali apa yang kita simpan di dalam memori itu. Jadi sebenarnya sifat dari pengetahuan memorial dengan testimonial itu sebenarnya hampir serupa ya. Dengan demikian, bagaimana kita menyikapi pengetahuan yang bersumber dari testimonial dan memorial ini? Sebenarnya ada dua cara menyikapi. Yang pertama adalah berbasis pada pandangan reduksionisme ya. Jadi pandangan bahwa kita harus mereduksi tingkat keyakinan kita gitu terhadap pengetahuan yang bersumber dari memori maupun dari testimoni itu. Jadi dengan mereduksi keyakinan artinya kita harus memiliki bukti independen yang kita kita kaji sendiri, kita analisis sendiri ya, sehingga kita menghasilkan bukti-bukti yang berbeda dari apa yang diperoleh secara testimonial tadi. Nah, biasanya kalau tadi sudah diberikan contoh di dalam proses penelitian, memang ada hal-hal yang menurut saya ya, ketika kita menggunakan pemikiran orang lain yang bersumber dari orang lain, terutama teori misalnya ya, kan di dalam proses riset itu kita tidak bisa menghindari penggunaan kerangka teori yang bersumber dari pemikiran orang lain. Misalnya apa teori Piaget, teori Vygotsky, atau teori-teori lain, itu sebenarnya kan kita dapatkan secara testimonial ya, berdasarkan bacaan atau berdasarkan penjelasan dari para dosen misalnya. Nah, namun demikian kita karena teori ini akan menjadi kerangka acuan bagaimana kita memahami suatu fenomena masalah. Nah, tentu kita harus menggunakan sudut pandang sebagai kredulis gitu ya. Jadi kita harus berposisi sebagai bukan sebagai kredulis, sebagai reduksionis. Ya, artinya kita meyakini itu bukan hanya sebagai kredulis ya, bukan hanya karena kita mempercayai sepenuhnya sumber testimoni tadi gitu ya, misalnya dari buku yang terpercaya, dari orang yang terpercaya, bukan hanya itu, tetapi kita harus bisa menunjukkan bukti independen ya, justifikasi independen yang bisa memperkuat keyakinan kita dari teori yang digunakan itu dalam konteks persoalan atau permasalahan yang kita ajukan sebagai fokus kajian kita gitu. Jadi tentu ketika kita nanti mau menggunakan sebuah teori, katakanlah Vygotsky, nah kita meyakini kebenaran dari teori ini tentu harus memberikan penjelasan dalam konteks masalah yang akan kita hadapi dalam penelitian gitu, yang akan kita lakukan. Jadi berikan justifikasi kebenarannya berdasarkan konteks yang kita pahami atau yang akan menjadi fokus kajian kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sebaiknya menurut saya itu salah satu cara kita menggunakan reduksionis sebagai suatu basis untuk menyikapi pengetahuan yang bersumber dari testimoni. Kemudian yang kedua, eh, apakah kita boleh melakukan atau menyikapi testimonial testimonial knowledge ini atau pengetahuan testimoni ini dengan kredulis ya? Menurut saya memang ada bagian-bagian dari proses penelitian yang selama ini juga menggunakan prinsip kredulisme gitu. Misalnya ya, eh, pada saat kita menyusun state of the art ya, state of the art itu kita menjelaskan
hasil-hasil penelitian berdasarkan artikel-artikel hasil penelitian yang tersebar luas di jurnal-jurnal misalnya. Jadi biasanya kita tidak sampai harus menjelaskan bukti-bukti kebenaran dari hasil penelitian itu. Jadi cukup kita merujuk kepada apa yang sudah diteliti, apa yang sudah dihasilkan itu sebagai bagian dari rujukan yang kita jelaskan gitu. Jadi tanpa kita menyebutkan bukti-buktinya, kita meyakini dengan prinsip kredulisme itu gitu. Jadi kita meyakini apa yang disampaikan para peneliti di dalam hasil-hasil penelitiannya yang mereka tulis di artikel jurnal itu sebagai suatu kebenaran yang kita yakini. Nah, dengan demikian kita tidak bisa menyalahkan mengapa misalnya orang-orang menyarankan ya kepada kita ya kepada Anda sebagai mahasiswa S3 nanti dalam menulis disertasi, menulis proposal disertasi itu dianjurkan untuk memilih rujukan-rujukan yang bersumber dari jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi gitu. Misalnya utamakan artikel dari jurnal yang kategori Q1 misalnya kayak gitu ya. Nah, karena asumsinya bahwa jurnal-jurnal yang bereputasi seperti itu sudah melalui proses seleksi yang sangat ketat gitu. Artinya di situ kan prinsip-prinsip kebenaran itu lebih terjamin gitu. Ya, misalnya di dalam analisisnya, dalam verifikasi data dan seterusnya, ya semua aspek itu saya kira sudah melibatkan banyak orang, banyak ahli yang kredibel ya, sehingga kalau kita mempercayai dengan sudut pandang sebagai kredulis, menurut saya tidak ada salahnya gitu. Sehingga kita bisa pahami mengapa misalnya para pembimbing menyarankan jangan sembarang gitu ya untuk memilih rujukan. Jadi utamakan yang Q1 misalnya nanti kalau Q1 tidak ada baru turun ke Q2 dan seterusnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya dalam bagian-bagian tertentu ya uraian state of the art atau bagaimana kita menghasilkan research gap itu sepenuhnya menurut saya yang menggunakan prinsip credulism itu. Nah, jadi di dalam penelitian kita ada dua cara menyikapi ya yang kita pakai. Jadi ada yang bagian-bagian yang kita sikapi dengan prinsip reduksionisme ya. Kemudian ada juga bagian-bagian yang kita sikapi dengan prinsip credulism terhadap pengetahuan yang bersumber dari testimoni ya gitu. Karena jurnal jurnal juga kan kategorinya testimonial knowledge sebenarnya kan. Jurnal itu kan kata orang yang ditulis dalam bentuk artikel gitu. Jadi itu juga testimonial knowledge. Jadi tentu kita menyikapinya juga dengan dua cara. Jadi ada dengan kredulis ya, dan mungkin ada juga bagian-bagian yang kita sikapi dengan reduksionis gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi cukup sederhana di bab ini ya, dan ini sangat berguna dan ada manfaatnya dan semua akan menggunakan teori ini di dalam disertasi masing-masing ya. Walaupun dulu mungkin Anda tidak menyadari gitu. Dulu tidak menyadari, baru sekarang bahwa oh ternyata ada dasarnya. Ya, dulu mungkin pembimbing menyuruh untuk memilih artikel-artikel dari jurnal bereputasi, misalnya dulu nggak ngerti, sekarang mungkin tahu alasannya gitu ya. Walaupun dulu mungkin dosen tidak menyebut alasannya apa, karena mungkin tradisi saja. Misalnya mungkin bisa jadi dosen pun tidak mengerti sebenarnya, bisa jadi karena tradisi gitu. Jadi, nah baru sekarang terbuka ya bahwa sebenarnya ada dasarnya ya, ada dasarnya semua. Saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jadi minggu depan kita jam 7 lagi, ya. Jam 7 lagi. Eh, Mungkin saya juga akan lebih nyaman dengan Zoom aja Pak ya. Jam Oh, jam 7 itu agak siap. bagi saya. Siap, Rob. Ya, ya, terima kasih. Jadi minggu depan kita lanjutkan dengan bab 9. 9. Iya. Saya kira kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, ya. Prof. Terima kasih, Prof. Ya, izin saya langsung leave meeting ya. Iya, Iya, ya, Prof. Prof.